Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Anisya dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang berasal dari soal UTS di nomor 4. Nah, di mana ini diperintahkan untuk membuat program perkalian matriks dengan ukuran baris dan kolom yang diinput bebas oleh user. Kemudian melakukan transpose matriks dan hasil perkalian matriks tersebut melakukan transpose matrix dan hasil perkalian matriksnya tuh kayak ditampilin lah. Ya, terus eh, untuk deskripsi dan cerita programnya, program ini adalah program perkalian matriks dengan ukuran baris dan kolom yang diinput bebas oleh user. Kemudian melakukan transpose matriks dan hasil perkalian matriks tersebut. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel 4 buah array dua dimensi, yaitu A, B, C, dan D yang digunakan untuk menyimpan matriks A, B, hasil perkalian matriks, serta hasil transpose. Selain itu, dideklarasikan variabel B dan K1 untuk menyimpan jumlah baris dan kolom matriks A, serta B2 dan K2 untuk menyimpan jumlah baris dan kolom matriks B. Variabel I, J, dan K digunakan sebagai variabel keuangan. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris dan kolom matriks A serta matriks B. Setelah itu, program melakukan pengecekan apakah jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Jika tidak sama, maka program menampilkan pesan bahwa matriks tidak dapat dikalikan. Jika syarat terpenuhi, program melanjutkan dengan meminta pengguna memasukkan elemen-elemen matriks A dan B menggunakan tulangan bersarang berdasarkan jumlah baris dan kolom masing-masing matriks. Setelah proses input selesai, program melakukan perkalian matriks. Setiap elemen hasil matriks C diinisialisasi terlebih dahulu dengan nilai 0. Kemudian dilakukan perulangan sebanyak jumlah kolom matriks A untuk menghitung hasil penjumlahan perkalian antara elemen baris matriks A dan kolom matriks B. Setelah seluruh elemen matriks K diperoleh, program menampilkan hasil perkalian matriks tersebut. Selanjutnya, program melakukan proses transpose terhadap matriks hasil. Proses transpose dilakukan dengan menukar posisi baris kolom dan kolom menjadi baris, sehingga elemen pada baris ke I dan kolom ke J pada matriks C dipindahkan ke baris ke J dan kolom ke I pada matriks T. Terakhir, program menampilkan hasil transpose, kemudian program selesai. Nah, ini untuk flowchartnya kita buka di foto aja biar lebih jelas ini. Nah, bentar. Nah, yang pertama kita mulai start pakai oval nih. Terus kita input B1, K1, B2, K2. Terus kita cek kondisi. Apakah K1 tidak sama dengan B2? Kalau benar, terpenuhi. Dia nyetak, tidak bisa dikalikan. Lalu, salah. Lalu program selesai. Tapi, kalau misalnya kondisinya salah, kita nyetak matriks A ke layar. Nah, matriks A ini diisi sama I sama dengan 0, tuh B min 1, min 1. Ini kayak B. Nah, jika terpenuhi, kita masuk ke J sama dengan 0. Untuk B sama dengan 0, itu K1 min 1. Terus kita input A, B, A0 ke 0, J plus plus. Cek kondisi lagi, cek for. Untuk J sama dengan 0, bukan 1 min 1. Kalau benar kita input lagi si A, I-nya. Tapi kalau kondisi ini salah atau false, dia bakalan I plus plus. Lalu cek lagi ke kondisi for I sama dengan 0, tuh B1 min 1. Nah, tapi kalau kondisi I sama dengan 0, tuh B1 min 1 ini salah, kita lanjut nyetak matriks D ke layar. Ini yang ini ya. Nah,
Lalu eh, masuk kita ke for i. Untuk i sama dengan 0 to b 2 min 1. Kalau benar kita masuk ke for j. For j sama dengan 0 to k 2 min 1. Kita input v bij. Lalu j plus plus. Lalu cek ke kondisi j lagi. Nah, tapi ketika si kondisi untuk j sama dengan 0 to k 2 min 1 ini salah, dia bakalan i plus plus lalu cek ke kondisi i lagi. Kalau kondisi i masih terpenuhi, dia bakal balik lagi ke j, terus bij, j plus plus, dan seterusnya. Tapi ketika kondisi for i sama dengan 0 to b 2 min 1 ini salah, kita masuk ke untuk ngaliin si matriksnya. Nah, di sini masuk kita ke for i sama dengan 0 to b 1 min 1 benar terpenuhi. Kita masuk ke for j sama dengan 0 to k 2 min 1 benar. Kita eh, masuk ke bahwa CIJ sama dengan 0. Lalu eh, kita masuk ke for untuk K sama dengan 0 to K min 1, K1 min 1, kalau benar, dia masuk ke proses ini. C, IJ sama dengan C, IJ ditambah A, IK dikali B, KJ. Lalu dia K++ dan cek kondisi si for K lagi. Tapi ketika kondisi for K sama dengan 0 to K1 min 1 ini salah, dia bakal langsung J++. Setelah J++, dia cek si kondisi for J lagi. Kalau terpenuhi dia balik lagi ke sini, tapi kalau misalnya salah, dia bakalan I plus plus. Setelah I plus plus, dia bakal cek lagi si kondisi I sama dengan 0 to B1 dan 1 ini. Kalau misalnya benar, balik lagi ke sini, tapi kalau salah, kita nyetak hasil perkalian ke layar. Nah, hasil perkalian ini diisi dari for I sama dengan 0 to B1 min 1. Jika terpenuhi kita masuk ke for B sama dengan 0 to K2 min 1. Kalau benar, kita bakal nampilin CIJ. Terus J plus plus balik lagi ke B sama dengan 0 to K2 min 1. Nah, tapi ketika kondisi itu salah, si J-nya, kita bakalan I plus plus lalu balik cek kondisi for I. Nah, ketika kondisi for i sama dengan 0 to B1 min 1 ini salah, kita masuk ke transpose. Astaga. Hmm. Nah, lanjut kita ke transpose ini kan. Nah, untuk i sama dengan 0 to B1 min 1, benar terpenuhi, kita masuk ke J sama dengan 0 to K2 min 1. Nah, kalau benar kita mengisi nilai si TIJ sama si CIJ, lalu kita J plus plus, lalu balik lagi cek kondisi J, em, si for J. Nah, ketika kondisi J-nya terpenuhi, kita masuk lagi ke TIJ, tapi kalau misalnya ini nggak terpenuhi, false, kita ke I plus plus, lalu cek si kondisi ini lagi. Nah, kalau misalnya masih terpenuhi, dia lanjut ke sini. Tapi kalau misalnya si kondisi for I sama dengan 0 to B1 min 1 ini salah, kita nyetak transpose ke layar. Ini harusnya di sini. Nah, maaf. Eh, lalu kita cek, kita cek, kita di sini, ya ngecek sih. For I sama dengan 0 to K2 min 1, jika benar kita masuk ke for J sama dengan 0 to B1 min 1. Lalu kalau misalnya masih benar, kita cetak si TIJ, lalu J plus plus, terus kita balik lagi cek si kondisi for J. Tapi ketika kondisi for J sama dengan 0 to B1 min 1 ini salah, kita I plus plus dan cek eh, ke kondisi
I sama dengan 0 tuh K2 min 1. Kalau misalnya ini salah, ya M. Berarti ini salah. Nah, ini. Kan bukan. Nah, yang ini. Benar ya. Nah, berarti kondisinya tuh di sini. Hmm, itu salah. Nah, ini kita um, F. Nah, terus yang ini tadi kejauhan. Hmm, nah, ini juga. Kita salin dulu. Dan berarti, nah ini tuh harusnya bentuknya kotak. Kita salin dulu. Nah, udah ya. Nah, benar ya. Duh, udah sih. Nah, nah, harusnya gini. Nah, jadi setelah ini nggak terpenuhi dia bakal false lalu M. Lalu program pun selesai. Hmm, nah, sekarang kita lanjut ke pseudocode. Kita buka ke sini. Nah, ini aku dulu ya. Obat, ya. Udah. Lanjut kita ke pseudocode. Nah, di sini kita deklarasi variabel A dengan tambah 10 kali 10. B juga 10 kali 10. B juga 10 kali 10. Dan B juga 10 kali 10. Tipenya integer. Lalu ada variabel K, B1, K1, B2, K2, sama IJK yang juga tipenya integer. Lalu kita cetak garis A. Lalu kita input B1. Kita cetak kolom A, lalu kita input K1. Lalu baris B, kita input B2. Lalu kita cetak kolom B, lalu kita cetak, eh, lalu kita input K2. Bentar. Oh iya benar. Nah, setelah itu, dia cek kondisi jika K1 tidak sama dengan B2, maka menambahkan tidak bisa dikalikan. Lalu, kalau misalnya ini tidak terpenuhi, false, dia lanjut ke else. Nah, di else, dia masuk eh, menambahkan input. Kok input? Asik. Ini matrik kelas aku udah di matrik B ini. Matrik. Nah, di sini kita menambahkan matriks A ke ya. Nah, matriks A ini diisi sama for I sama dengan 0 tuh B1 min 1, maka dia akan masuk ke for B sama dengan 0 tuh K1 min 1.
Nah, lalu kalau misal terpenuhi dia bakal kita bakal nge-input A, J secara terus-menerus. Nah, lalu selanjutnya kita menempelkan matriks B ke layar. Nah, matriks B ini diisi sama for I sama dengan 0 per B2 min 1. Lalu jika kondisi I-nya eh kondisinya terpenuhi, kita masuk ke for J sama dengan 0 per K2 min 1. Lalu selama itu masih terpenuhi, kita bakal nginput B itu secara terus-menerus. Selanjutnya, ini untuk ke perkalian matriks. Ini untuk I sama dengan 0 tuh B1 min 1, maka bakal masuk ke J sama dengan 0 tuh K2 min 1. Nah, kita set bahwa nilai CIJ itu 0. Lalu masuk kita ke K, untuk K sama dengan 0 tuh K1 min 1, maka kalau terpenuhi dia bakal masuk ke, bakal ngeproses nilai CIJ. Yaitu CIJ itu diisi sama CIJ ditambah AIK dikali BKJ. Nah, kalau misalnya udah ini semua proses dilakukan, kita bakal nyetak hasil perkalian ke layar. Hasil perkalian ini diisi dari eh, untuk I sama dengan 0 untuk B1 min 1, maka dia bakal masuk, kalau terpenuhi dia bakal masuk ke D sama dengan 0 untuk K2 min 1. Kalau misal terpenuhi kita bakal nampilin si CIJ. Nah, udah hasil perkalian udah ditampilin. Sekarang ini lanjut kita ke transpose. Di transpose ini kita masuk ke untuk I sama dengan 0 tuh B1 min 1, dia kalau terpenuhi dia bakal masuk ke B sama dengan 0 tuh K2 min 1. Kalau misal terpenuhi dia bakal ngisi nilai TJ. TJ ya. Ya. Oh iya. TJI diisi sama nilai CIT. Lalu, dan ini sudah ditukar. Kalau misalnya kondisinya ini kita udah keluar, kita nyetak transpose soalnya. Nah, nilai transpose ini diisi sama untuk I sama dengan 0 ke 2 min 1, maka dia bakal masuk ke J sama dengan 0 ke B1 min 1. Nah, kalau misal terpenuhi dia bakal nyetak PIJ. Lalu program pun selesai. Ini ini N untuk si bijinya ini N untuk yang for I, lalu ini N untuk yang si else, ini N untuk yang program pertama. Sekarang kita lanjut ke program CPP-nya. Nah, pertama kita input IOStream ini untuk memanggil library IOStream. Jadi kita bisa menggunakan si in dan si out. Lalu using namespace std ini agar kita dapat menggunakan kita tidak perlu std titik dua titik dua di setiap penggunaan si in dan si out. Lalu in main untuk memulai program pertama, ya, fungsi. Lalu ini untuk buka kurung kurawal ini untuk memulai program. Ini deklarasi variabel array dua dimensi A, B, C, dan T dengan masing-masing 10 kamar semua tipe integer. Lalu ada variabel B1, K1, B2, K2, IBK yang juga bertipe integer. Nah, selanjutnya ini menampilkan baris A, kolom A, baris B, kolom B. Masing-masing kita input B1, K1, B2, K2. Mungkin kita ini aja ya. Apa kita run aja programnya biar enak untuk menjelaskan setiap kita lakukan. Ini garis aku mau ukurannya sama semua aja biar simpel. Terus ini A, nah, sudah ada hasil perkalian dan transpose-nya yang ditukar ini 7 sama 5.
Baik, ambil, ambil. Sudah ada penjelasan yang sih. Nah, pertama kita mulai program kan. Terus B1 kita input 2, B2. Pas 1 kita input 2, B2, 2. Terus K2 itu 2 juga. Terus sekarang kita masuk ke isi nih. Apakah 2 tidak sama dengan 2? Enggak kan? Berarti kita mencetak matriks A ini kelahiran. Nah, di matriks A itu kita input A0 ke A di 00 kita isi 1, A01 kita isi 2, A10 kita isi 3, A11 kita isi 1. Selanjutnya kita mencetak matriks B kelahiran. B00 diisi 2, B01 itu 3, B10 itu 1, B11 itu 1. Nah, udah nih, kita udah input matriksnya di sini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan matriks sini. Nah, kita masuk ke for i. Nih, iterasi pertama ini sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Ya. Berarti C00 kita ini kita isi sama 0 kan. Terus kita masuk ke for k. Iterasi pertama kami tentang 0. Apakah 0 kurang dari 2? Ya. Berarti C00 diisi sama 0 ditambah AIK kan A0 0 ya. Ini 1 dikali sama BKJ 2 nih. BKJ-nya. Berarti hasilnya 2 C00. Terus 1 plus. Kita kasih 2 kali sama 1. Apa 1 kurang dari 2? Ya. Jadi C00 di ini sama 2 tambah 2 kali 1 yang hasilnya 4. Sekarang iterasi ketiga kali sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Enggak. Berarti kita keluar dari for k lalu J plus plus. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua untuk J intinya sama dengan 1. Kenapa 1 kurang dari 2? Ya. Berarti C01 itu diisi sama 0 kan. Kita masuk ke for k. Iterasi pertama kami sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Ya. Jadi C01 itu diisi sama 0 ditambah 1 kali 3. Hasilnya 3. K plus masuk ke iterasi kedua kami sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Ya. Berarti C01 kita tambah lagi yaitu 3D yang masuk dari sini. Tambah 2 dikali 1. Hasilnya 5. Terus 4 plus masuk ke iterasi ketiga kayaknya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Enggak, berarti kita keluar dari for k lalu J plus plus. Iterasi ketiga J-nya kita masuk ke iterasi ketiga dari J-nya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Enggak, berarti kita keluar dari for J lalu I plus plus. Sekarang iterasi kedua untuk I-nya sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2? Iya, berarti kita masuk ke for J. Nah, di J kita masuk ke iterasi ke 1 J dengan J sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Ya. Nah, jadi C ke 1 0 ini 1 0 sedikit sama 0. Terus masuk ke for k. Dan kita tambah kayaknya sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Ya. Berarti C10 ini 0 ini. Itu diisi sama 0. Ini 0 nih. Terus ditambah
Tiga. Nih, tiga. Tiga ini, gimana ya? Tiga ini kita kalikan sama dua yang ini. Eh, ya pokoknya 0 tambah 3 dikali 2 sampai yang hasilnya 6. Em, Terus 4 plus masuk ke iterasi kedua, kalian sama dengan 1. Kamu 1 kurang dari 2, ya. Lalu C10 ini, yang tadi kan kita udah dapat 6 nih. Berarti 6 ditambah 1 kali 1, yang hasilnya 7. Nah, selesaikan. Nah, ini 7 nih. Terus sekarang K plus masuk ke iterasi ketiga dari K dengan K sama dengan 2. Aku kan ada 2 kurang dari 2. Enggak, berarti kita keluar dari for K terus J plus. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua J dengan J-nya sama dengan 1. Aku 1 kurang dari 2, ya berarti C11 itu di sama 0 nih. Terus kita masuk ke for K kan. Eh, apa kan 0 kurang dari 2, ya berarti C11 itu diisi sama 0 ditambah 3 kali 3 yang hasilnya 9. Terus status plus teras kedua kan sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 2, ya berarti C11 itu diisi sama 9 ini ditambah 1 kali 1 hasilnya 10. Lalu K plus nah di 10 ini A plus iterasi ketiga kali sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Enggak, berarti kita keluar dari pasca. Lalu J plus iterasi ketiga untuk J dengan J nya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Enggak, berarti kita keluar dari for J. Setelah keluar dari for J kita itu plus. Masuk kita ke iterasi ketiga dari I dengan I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 2? Enggak, berarti kita keluar dari for I. Nah, kita udah dapet nih hasil pertanyaannya. 4, 5, 7, 10 nih, 70. Nah, selanjutnya kita masuk ke transpose. Karena ini dulu. Nah, transpose. Kita masuk ke for i kan. Nih, masuk for i. Eh, apakah 0 kurang dari 2? Iya, berarti kita masuk ke for j. Nah, iterasi pertama dari j dengan j sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya, berarti t di kamar 00 itu diisi sama C00. C0 tadi kan 4. Nah, 4 nih. Berarti udah 4. Terus di plus. Iterasi kedua jadi bintang 1. Apa 1 kurang dari 2? Ya. Berarti T10 nih. T1, salah. Ini dulu. T10 ini sama S10 itu kan ini. Nah, gimana sih? Kayak T10 yang ini diisi sama yang ini diisi sama C01 ini mereka bertukar nih. Nah hasilnya 5 berarti P10 itu diisi sama 5. Nah bisa lihat di transposnya 5 kan. Nah nanti iterasi ketiga J nya sama dengan 2. Apa 2 kurang dari 2? Enggak, berarti kita keluar dari for J lalu I plus. Nah I plus kita udah. Sekarang iterasi kedua ini sama dengan 1. Per 1 kurang dari 2, iya. Berarti kita masuk for J. Kita masuk pertama J, jadi sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya, berarti T01 diisi sama, nah ini, T, T1, T01 yang ini. Pokoknya dia kondisinya di sini. Diisi sama si T10 yang ini, berarti dia pindah ke sini. Itu 7 kan, berarti 01 ini 7. Nah, lihat ini di transportnya lalu dihapuskan. Lalu iterasi kedua jadi 91.
apakah satu kurang dari dua? Ya, berarti ke satu satu diisi sama ke satu satu tetap yaitu 10. Lalu iterasi ketiga B-nya sama dengan dua. Apa dua kurang dari dua? Enggak. Tapi kita keluar dari for G, lalu pisahkan. Lalu masuklah kita ke iterasi ketiga dari I. Dengan I-nya yaitu dua. Titik. Nah, apakah dua kurang dari dua? Enggak. Berarti kita keluar dari for I. Nah, hasil transposnya saya cetak deh. Nah, 47, 50. Karena yang antara 5 sama 7 tadi dibalikkan dua-duanya. Lalu program pun selesai. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai yang perkalian matriks dan transpos matriks ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan selama saya menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.